Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kabar Sutar Mulia, pada malam ini kita kebetulan melihat nanti ada acara khusus manakiban. Nah, ini tradisi Jawa ini biasanya dilaksanakan untuk memulai suatu hajat atau maksud, sehingga diadakan selamatan atau baca manakib. Ini semua ditujukan untuk keselamatan. Mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hajat yang akan dilaksanakan bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita ikuti jalannya kegiatan manakib di Masjid Jami Baitul Ma'mur Gedung Mutih. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa jadi semacam pengalaman untuk mengawali suatu acara. Terima kasih. Banyak sejarah hidup para wali atau yang kita kenal sekarang dengan nama manakib yang telah dibukukan, seperti manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, karena mereka adalah hamba-hamba pilihan Allah, maka sudah sewajarnya jika kita mencintai mereka. Sedangkan satu hal yang bisa menambah rasa kecintaan kita kepada para wali adalah dengan membaca manakibnya. Dengan membaca manakibnya, kita bisa mengetahui kesalehan dan kebaikannya, dan hal ini tentunya akan menambah kecintaan kita kepadanya. Dari sini kita dapat pahami bahwa membaca manakib Syekh Abdul Qadir Jailani sangat baik, karena akan menambah kecintaan kita kepada beliau yang notabene-nya adalah seorang wali. Bahkan beliau disemati gelar sebagai Sultan Al-Auliya atau pemimpin para wali. Sedangkan mengenai suguhan makanan baik sebelum atau setelah manakiban, pada dasarnya merupakan penghormatan kepada para tamu yang diundang. Dengan kata lain, penyuguhan itu dalam rangka memuliakan tamu. Sedangkan kita dianjurkan memuliakan tamu, karena memuliakan tamu termasuk salah satu tanda dari kesempurnaannya atau benarnya keimanan kita. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Islam sangat menganjurkan kepada umatnya untuk memuliakan tamu dan mengkategorikan pemuliaan kepada tamu sebagai salah satu tanda benarnya keimanan. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan iman yang sempurna, maka hendaknya ia memuliakan tamunya. Sehingga dipahami bahwa hukum membaca manakib adalah amalan yang baik. Jangan kita terburu-buru menghukum sesat atau haram terhadap berbagai amalia atau tradisi di daerah kita sebelum kita benar-benar memahami seluk-beluk, dan kita selalu terbuka untuk menerima saran dan kritik. Pemirsa, zikir manakib merupakan salah satu wujud kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat muslim. Pada akhirnya menjadi sebuah rutinitas ritual pada momen-momen tertentu yang merupakan akulturasi antara budaya lokal dengan Islam. Manakib berasal dari bahasa Arab, dari lafaz nakoba yang artinya ialah menyelidiki, melubangi, memeriksa, dan menggali. Penggunaan arti kata ini banyak dikaitkan dengan sejarah kehidupan seseorang yang dikenal sebagai tokoh besar di dalam masyarakat agar bisa menjadi suri tauladan, seperti tentang perjuangan, akhlaknya, karomahnya, dan lain sebagainya. Pada umumnya masyarakat di berbagai daerah Indonesia
khususnya di Jawa memberikan pengertian manaqib ini banyak dikaitkan dengan riwayat hidup seseorang yang menjadi panutan umat. Seperti riwayat hidup seorang yang menjadi panutan umat. Seperti riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini pun sejalan dengan tujuan mengadakan manaqib, yaitu agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi perantara datang pertolongan Allah. Majlis zikir merupakan tempat yang paling bersih, mulia, bermanfaat dan tinggi derajatnya, merupakan tempat yang paling bernilai dan agung menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majlis zikir juga majlis para malaikat, karena bagi mereka tidak ada tempat di dunia selain tempat yang disebut nama Allah di dalamnya. Selain itu, majlis zikir juga menyelamatkan hamba dari perkataan-perkataan buruk serta menyadarkan diri dari penyesalan dosa di hari kiamat. Terkait dengan masalah ini secara sederhana, zikir manaqib dapat dipahami sebagai suatu upacara pembacaan kitab riwayat hidup manaqib seorang wali yang menceritakan sikap terpuji, keistimewaan karomah seorang wali yang bersangkutan. Tujuan diadakannya zikir manaqib adalah untuk mengajak masyarakat supaya gemar berzikir dengan tidak membedakan dari golongan manapun. Maka apabila seseorang telah merasa senang dengan dan akrab dengan zikrullah, hakikatnya adalah zikir terus-menerus yang disertai dengan kehadiran hati sehingga membawa pengaruh yang bermanfaat bagi penzikir terhadap ketenangan hati. Sebab zikir yang hanya dilakukan oleh lidah sementara hati dalam keadaan lalai, maka yang demikian itu merupakan perbuatan yang sedikit sekali faedahnya. Seperti yang dapat diketahui dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi dengan keterangan hasan, yaitu dari riwayat Abu Hurairah, ketahuilah bahwa Allah tidak akan menerima doa dari hati yang lalai. Terlihat pada kegiatan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani di berbagai pelosok negeri ini, khususnya di Desa Kedung Mutih, Kecamatan Medung, Kabupaten Demak, yang dengan mengadakan manaqib memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan pembangunan berjalan dengan lancar. Untuk kegiatan zikir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani sangat baik, sehingga hasilnya dihadiri oleh banyak jamaah, baik dari serangkaian acara menjelang kegiatan manaqib sampai akhir pelaksanaan kegiatan manaqib, yang semua itu dipenuhi dengan nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian secara umum disebutkan bahwa zikir manaqib adalah bentuk aktivitas zikir dan istighosah dengan membaca sejumlah kalimat thayyibah dan doa-doa yang dipandatkan kepada Allah dan mencari ridhonya melalui perantara atau tawasul orang-orang suci kekasih Allah. Selain itu, manaqib juga dikenal dengan zikir berbentuk cerita-cerita mengenai kekeramatan para wali yang biasanya dapat didengar atau dibaca dalam sejarah-sejarah. Kegiatan zikir manaqiban merupakan kegiatan membaca kitab manaqib secara berjamaah dan dilakukan seperti membaca syair. Tujuan kegiatan ini sebagai upaya dalam pembentukan akhlak mulia untuk mengagungkan guru mursyid sebagai wujud penghormatan kepadanya. Karena dibaca bersama-sama akan menambahkan kekuatnya persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, khususnya sesama jamaah, umumnya dengan seluruh umat Islam. Kegiatan manaqib dilaksanakan sebulan sekali sebagai perekat di antara pengikut manaqib dengan mengingat kembali bagaimana perjuangan para guru dan meneladaninya dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini besar pula pengaruhnya terhadap ketenangan jiwa, terutama saat acara sedang berlangsung. Berikut ini adalah sejarah dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani lahir pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijriah, bertepatan dengan tahun 1077 Masehi di Desa Naib, termasuk wilayah Jailan yang terletak di tepi Sungai Nilah, yakni salah satu kota di negeri Tabaristan.
Ayah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abi Saleh. Ia dikenal sebagai orang yang tekun menjalankan ajaran agama. Menurut nasabnya, ia masih keturunan dari Sayyidina Hasan, cucu pertama dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Syekh Abdul Qadir Jailani juga keturunan dari keluarga sufi. Oleh karena itu, tak heran mereka melahirkan seorang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang juga seorang sufi terkenal. Nama lengkap Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Abu Muhammad Abdul Al-Qadir bin Abi Saleh Abdul Allah bin Janki Dausat bin Yahya bin Muhammad bin Dawud bin Musa bin Abdullah bin Al-Hasan Ali bin Abi Thalib. Setelah melewati masa remajanya di tanah kelahirannya pada usia 18 tahun, yaitu tahun 488 Hijriah, Syekh Abdul Qadir Jailani datang ke kota Baghdad. Di kota yang dikenal sebagai gudang ilmu itu, ia manfaatkan untuk mempelajari berbagai ilmu agama dari beberapa ulama terkenal. Di antaranya Abu Wafa Ibnu Aqil, Muhammad bin Hasan Al-Baqilani, Abu Zakaria At-Tibrizi, dan lain-lainnya. Khusus ilmu tarekat, ia berguru kepada Syekh Abdul Al-Khair Hamad bin Muslim Al-Dabbas, sebelum memperdalam lagi kepada Al-Qadi Abu Sa'id Al-Muharimi yang nantinya memberikan ijazah. Kemudian seperti yang dilakukan Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani melakukan pengembaraan rohani, menetap di Sustar 12 hari perjalanan dari Baghdad. Di sini selama 11 tahun lamanya ia menutup diri dari dunia dalam pengasingannya. Inilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendapatkan apa yang dicari, yaitu kemuliaan rohani. Sedikitnya ada dua peristiwa besar yang dialami oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yaitu saat digoda iblis. Pertama, pada suatu malam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sedang duduk berzikir, tiba-tiba muncul seberkas cahaya berkilauan dengan menerangi ufuk. Dalam cahaya tersebut tampak sesosok tubuh dan berkata, "Wahai Abdul Qadir Al-Jailani, aku adalah Tuhanmu. Sungguh telah aku nyatakan kepadamu, mulai saat ini aku halalkan semua barang yang haram bagimu." Pernyataan dalam sosok cahaya tersebut membuat Syekh Abdul Qadir Jailani sangat terkejut dan tampak marah. Kemudian spontan ia membentaknya, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Pergilah kau, wahai makhluk terkutuk." Cahaya yang terang benderang itu lenyap seketika, tinggallah kegelapan yang menyelimuti Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian suara tersebut kembali berkumandang, "Wahai Abdul Qadir, kau sangat beruntung dapat menyelamatkan diri dari godaanku. Itu berkat keteguhan iman serta luasnya pengetahuanmu. Karena sudah 70 ahli tarekat telah berhasil aku sesatkan dengan cara ini." Kedua iblis itu datang mengaku sebagai malaikat Jibril. Iblis mengatakan bahwa kedatangannya dengan membawa buruk yang akan membawa Syekh Abdul Qadir Jailani pergi ke hadirat Allah. Mendengar pernyataan itu, Syekh Abdul Qadir Jailani langsung mengetahui bahwa yang datang di hadapannya adalah iblis. Sebab malaikat Jibril dan buruk hanya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian iblis telah gagal kembali dalam usahanya. Walaupun Syekh Abdul Qadir Jailani harus menempuh perjalanan jauh, mengalami kesulitan hidup dan kepribadian selama mencari ilmu, tapi semua itu tidak mengurangi semangatnya dan tidak mengurangi kemauannya untuk menuntut ilmu. Dia menuntut ilmu selama 32 tahun dan di dalamnya belajar berbagai macam ilmu syariat, kemudian mengajar dan memberikan nasihat mulai tahun 520 Hijriah. Untuk itu ia juga mendapat restu dari seorang sufi besar, Yusuf Al-Hamdani. Pada tahun 528 Syekh Abdul Qadir Jailani mendirikan sebuah madrasah di Baghdad yang dijadikan sebagai tempat tinggal bersama keluarganya dan sekaligus tempat mengajar murid-muridnya yang tinggal bersama.
Syekh Abdul Qadir Jailani terus menyebarkan dakwah dan berjihad di jalan Allah sampai wafat pada tanggal 10 Rabiul Akhir 561 Hijriah dalam usia 90 tahun.